Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai OSI dan TCP atau IP. Nah, apa itu OSI? OSI Open System Interconnection. Model referensi OSI adalah model referensi jaringan yang pertama kali dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1977. Model OSI terdiri dari 7 lapisan dan diorganisir secara hierarkis. Masing-masing lapisan memiliki fungsinya sendiri, seperti pengiriman data, kontrol kesalahan, dan pengaturan koneksi. Model referensi OSI digunakan untuk membantu insinyur jaringan untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara jaringan yang kompleks dan memudahkan komunikasi antar perangkat. Tujuan OSI memberikan struktur yang jelas dan standar untuk perancangan, pengembangan, dan pengoperasian jaringan komputer, menciptakan standar yang terbuka yang memungkinkan perangkat dari berbagai produsen untuk dapat berkomunikasi dengan mudah dan efisien tanpa terkait oleh platform atau teknologi yang spesifik, membantu dalam pemecahan masalah dan troubleshooting. Tujuan dari referensi OSI atau Open System Interconnection adalah untuk memberikan struktur yang jelas dan standar untuk perancangan, pengembangan, dan pengoperasian jaringan komputer. Model ini memetakan fungsi yang berbeda-beda pada berbagai lapisan jaringan, sehingga memudahkan integrasi antara perangkat yang berbeda dan memungkinkan interkoneksi yang lebih baik antara jaringan yang berbeda. Dengan model referensi OSI, tujuan utama adalah untuk menciptakan standar yang terbuka yang memungkinkan perangkat dari berbagai produsen untuk dapat berkomunikasi dengan mudah dan efisien tanpa terikat oleh platform atau teknologi yang spesifik. Oleh karena itu, model referensi OSI memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi jaringan yang terbuka, interoperabilitas perangkat, dan kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi baru ke dalam jaringan yang ada. Selain itu, model referensi OSI juga membantu dalam pemecahan masalah dan troubleshooting dengan memisahkan fungsi jaringan ke dalam lapisan yang berbeda. Masalah dapat diisolasi dengan lebih mudah dan dianalisis secara lebih terperinci, sehingga memudahkan dalam identifikasi sumber masalah dan perbaikan kesalahan. Kesimpulannya, tujuan utama dari model referensi OSI adalah untuk menciptakan standar yang terbuka dan memetakan fungsi jaringan ke dalam lapisan yang berbeda, sehingga memudahkan integrasi perangkat dan interkoneksi jaringan. Model ini juga membantu dalam pemecahan masalah dan troubleshooting, sehingga memudahkan dalam identifikasi sumber masalah dan perbaikan kesalahan. Lapisan OSI yang pertama, physical layer, 2 data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Lapisan OSI yang pertama, physical layer. Physical layer ini berfungsi untuk mengirimkan dan menerima data dalam bentuk bit melalui media fisik seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Yang kedua, data link layer. Layer ini bertanggung jawab atas pengiriman data dalam bentuk frame antara dua perangkat yang terhubung langsung. Fungsi utamanya adalah mengelola akses media dan melakukan deteksi dan koreksi kesalahan data. Yang ketiga yaitu network layer. Layer ini mengatur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui proses routing. Fungsi utamanya adalah untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data. Yang keempat, transport layer. Layer ini bertanggung jawab atas pengiriman data dalam bentuk segmen dari sumber ke tujuan. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan data terkirim dengan benar dalam urutan yang tepat. Yang kelima, session layer. Layer ini membuat dan mempertahankan koneksi antara dua aplikasi yang saling berinteraksi. Fungsi utamanya adalah untuk mengontrol
dan mengatur sesi komunikasi antara dua aplikasi. Yang keenam, presentasi layer. Layer ini mengelola format dan enskripsi data yang akan dikirimkan. Fungsi utamanya adalah untuk mengubah format data agar dapat dimengerti oleh aplikasi penerima. Yang ketujuh, aplikasi layer. Layer ini menyediakan layanan dan protokol yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur interaksi antara aplikasi dan jaringan. Selanjutnya, cara kerja OSI dapat kita lihat di layar. Ada 7 layar. Selanjutnya, TCP atau IP. TCP atau IP merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan komputer. Tujuan TCP atau IP yaitu untuk memungkinkan komunikasi data antara perangkat jaringan yang berbeda dengan cara yang efektif dan efisien. Model ini memetakan fungsi yang berbeda dalam lapisan berbeda, sehingga memudahkan pengembangan, pengoperasian, dan troubleshooting jaringan komputer. Model TCP/IP juga memungkinkan integrasi dengan protokol jaringan lainnya, sehingga memungkinkan jaringan yang lebih besar dan lebih kompleks. Cara kerja TCP atau IP yang pertama adalah lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi merupakan lapisan paling atas dalam protokol TCP atau IP. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan aplikasi jaringan seperti email, web browsing, FTP, dan sebagainya. Protokol yang umumnya digunakan pada lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan POP. Selanjutnya yang kedua, lapisan transport. Lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pengiriman data antara dua perangkat yang terhubung melalui jaringan protokol yang digunakan pada lapisan ini. Hal ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol UDP. Yang ketiga, lapisan internet. Lapisan internet bertanggung jawab untuk mengirimkan paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan. Protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah Internet Protocol atau IP. Lapisan internet memeriksa alamat tujuan dan sumber pada paket data dan melakukan routing pada data melalui jaringan. Dan yang terakhir adalah lapisan jaringan atau network. Lapisan jaringan bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi fisik antara perangkat yang terhubung pada jaringan. Protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah Ethernet, Wi-Fi, token ring, dan sebagainya. Selanjutnya, perbedaan OSI dan TPC atau IP. OSI atau Open System Interconnection dan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah dua model referensi jaringan yang digunakan untuk membantu memahami bagaimana perangkat lunak dan perangkat keras bekerja dalam jaringan komputer. Perbedaan utama antara kedua model tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pada jumlah layer. Model OSI terdiri dari 7 lapisan, sedangkan model TCP atau IP hanya terdiri dari 4 lapisan. Yang kedua, struktur lapisan. Lapisan pada model OSI dikenal lebih struktur secara hierarki dan setiap lapisan memiliki fungsinya masing-masing. Sedangkan pada model TCP atau IP, lapisan lebih terintegrasi dan masing-masing lapisan saling berkaitan. Yang ketiga, level abstraksi. Model OSI memiliki level abstraksi yang lebih tinggi daripada model TCP atau IP. Hal ini karena model OSI mencoba untuk menstandarisasi setiap aspek dari jaringan, sedangkan model TCP atau IP lebih banyak difokuskan pada bagaimana data dikirim dan diterima. Yang keempat, penggunaan. Model OSI digunakan terutama dalam tujuan akademisi dan penelitian, sementara model TCP atau IP digunakan secara luas dalam implementasi jaringan komputer. Yang kelima adalah kompatibilitas.
Model TCP atau IP lebih kompatibel dengan jaringan modern karena lebih banyak digunakan dan lebih sederhana. Model OSI memiliki banyak konsep teoritis yang tidak digunakan dalam implementasi jaringan modern. Yang keenam, protokol. Model OSI tidak memperkenalkan protokol khusus, sementara model TCP atau IP memiliki protokol khusus seperti TCP dan IP. Meskipun kedua model referensi jaringan tersebut memiliki perbedaan dalam hal jumlah lapisan, struktur lapisan, level abstraksi, penggunaan, kompatibilitas, dan protokol, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian jaringan komputer. Nah, bisa dilihat pada gambar ini bahwa OSI dan TCP/IP memiliki perbedaan layer, yang mana layer pada TCP/IP lebih sedikit daripada OSI, karena pada TCP/IP beberapa layer digabungkan menjadi satu layer. Nah, kemudian OSI dan TCP/IP juga ada beberapa persamaan penting antara keduanya. Yang pertama yaitu tujuannya. Tujuan utama dari kedua model referensi jaringan adalah untuk memberikan keterangan kerangka kerja dan panduan bagi para insinyur jaringan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara jaringan komputer yang efisien dan handal. Kemudian yang kedua yaitu fungsi layar. OSI layar dan TCP/IP juga memiliki fungsi layar. Kedua model referensi jaringan mengorganisir fungsi-fungsi jaringan ke dalam lapisan-lapisan yang saling berkaitan dan berurutan. Setiap lapisan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu dalam pengiriman data, termasuk enkapsulasi, transmisi, kontrol kesalahan, dan pengiriman. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu penggunaan protokol. Kedua model referensi jaringan menggunakan protokol komunikasi untuk memastikan bahwa data dapat dikirim dengan aman dan efisien antara perangkat dalam jaringan. Protokol yang digunakan dalam kedua model termasuk TCP, IP, dan UDP. Kemudian yang keempat, penggunaan. Model OSI digunakan terutama dalam tujuan akademis dan penelitian, sedangkan model TCP/IP digunakan secara luas dalam implementasi jaringan komputer. Kemudian yang kelima, penggunaan global. Kedua model referensi jaringan digunakan secara global oleh insinyur jaringan untuk merancang dan memelihara jaringan komputer yang andal. Hal ini membuat referensi OSI dan TCP/IP menjadi standar industri yang diterima secara luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.